Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tipe rumah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu sebenarnya sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Ada dua tipe rumah dan dimiliki oleh dua tipe manusia. Tipe rumah yang pertama adalah rumah orang fasik atau rumah orang jahat. Itu katanya akan musnah. Kata akan musnah itu sebenarnya berbicara tentang rumah itu akan digulingkan. Rumah itu tidak bertahan lama, tidak memiliki ketahanan yang lama. Tapi sebaliknya, yang kedua, tipe rumah orang jujur, di situ dibilang akan mekar. Kata mekar itu artinya berkembang atau mengalami upgrade. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu perbedaan yang menyolok. Kalau rumah orang fasik itu dia lemah, tidak bertahan lama. Tapi rumah orang jujur itu bukan saja bertahan, tapi dia akan mengalami pengembangan dan dia akan mengalami upgrade. Nah, apa yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan perbedaan ini bisa terjadi? Dan ini yang mau saya share buat saudara. Yang pertama, karena orang jujur membangun rumahnya itu dengan dasar yang berbeda dari orang jahat. Di situ dibilang begini, kemah orang jujur akan mekar. Kata kemah itu dalam terjemahan lain adalah tabernakel. Jadi rumah orang jujur itu dia membangunnya memang seperti kemah, tapi di dalamnya dia menyediakan tempat di mana dia bisa bertemu dengan Allah dalam rumah yang dia bangun. Saudara lihat Musa waktu Allah menyuruh Musa membangun kemah atau tabernakel. Di dalamnya Allah mengalami pertemuan dengan Musa. Dan ini yang membuat kemah itu mengalami upgrade secara luar biasa oleh Allah, dilakukan di kemah pertemuan di mana Musa membangunnya untuk mengalami pertemuan dengan Tuhan. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, ini perbedaan yang paling menyolok. Orang jujur, orang yang tidak menyimpang dari kebenaran, dia membangun rumahnya. Di dalam rumahnya dia akan memberikan tempat dan waktu di mana dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dan akibat pertemuan dia dengan Tuhan di dalam kemahnya, di dalam rumah yang dia bangun, membuat rumah itu tidak mudah dihancurkan, membuat rumah itu tidak mudah akan digulingkan, membuat rumah itu akan terus mengalami upgrade dari Tuhan, mengalami pengembangan. Alkitab tadi bilang mekar. Ada hal-hal baik yang akan terus Tuhan kerjakan di dalam rumah orang jujur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini rumah secara fisik. Tapi saya mau bawa saudara untuk masuk dalam rumah secara rohani. Saudara dan saya juga punya rumah rohani. Orang jahat dan orang jujur sama-sama punya rumah rohani. Bahkan Alkitab berkata bahwa saudara dan saya ini adalah baitnya, tabernakelnya Allah. Tapi kalau orang jahat, dia tidak membiarkan Allah ada di dalam dia dan menguasai dia, tapi dia membiarkan kejahatannya menguasai dia, sehingga rumah rohaninya tidak mengalami upgrade. Rumah rohaninya musnah, kebaikan-kebaikan dalam rumah rohaninya tuh hancur. Tapi orang-orang yang membangun rumah rohaninya, di mana dia mengalami pertemuan ilahi dengan Tuhan di dalam roh hatinya, di dalam tubuhnya, dia membiarkan Roh Kudus terus mulai bermanifestasi, membangun hubungan bersama dia.
Maka rumah rohani yang dimiliki oleh orang jujur itu akan terus mengalami upgrade. Dia mengalami upgrade rohani yang dahsyat. Dia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dia mengalami kemurahan Tuhan. Dia mengalami anugerah Tuhan. Dia mengalami rahmat Tuhan. Mengapa? Karena rumah orang benar, orang jujur akan mekar. Tuhan mau bilang di bagian ini buat saudara dan saya. Saudara dan saya harus memilih tipe rumah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Musa membangun kemah atau tabernakel karena hikmat Allah. Tetapi orang jahat membangun rumah itu dasarnya pasti kejahatan. Nah, Tuhan juga bilang buat saudara dan saya, kita adalah tabernakelnya. Mari kita bangun dengan dasar firman Allah. Bangun rumah rohani kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kerjakan itu dan buat alam bisa mengalami pertemuan dengan kita setiap saat di dalam rumah rohani ini, supaya rumah kita mengalami pengembangan yang luar biasa seperti di ayat tadi. Bahwa rumah orang jujur, kemah orang jujur, tabernakel orang jujur itu akan mekar, akan terus mengalami upgrade rohani, berkembang, berkembang, berkembang. Saya mau tutup renungan ini. Mari lihat kehidupan rohani saudara dan saya. Jika saudara adalah orang yang dulunya memiliki kerohanian yang luar biasa di dalam Tuhan, dan sekarang saudara mengalami penurunan, berarti ada yang salah dengan rumah rohani saudara. Ada yang salah dengan saudara. Ada yang menyimpang dari saudara. Karena Alkitab berkata rumah orang jujur itu akan mekar, akan ada upgrade-nya, akan mengalami perkembangan. Jadi ketika saudara dan saya memiliki kehidupan yang jujur, yang tidak menyimpang dari firman, rumah rohani kita itu pasti akan mengalami upgrade, mengalami pengembangan. Tetapi sebaliknya, orang yang jahat, rumahnya akan musnah, akan digulingkan, akan mengalami penurunan di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bagian ini. Jika kita adalah golongan orang-orang yang jujur, maka tipe rumah kita adalah tipe rumah yang mekar, berkembang, dan mengalami upgrade rohani. Tapi jika kita adalah orang yang jahat, maka sudah pasti rumah kita adalah rumah yang musnah, mudah digulingkan, dan posisinya lemah. Yang paling terakhir, jika kita adalah orang jujur, maka rumah kita pasti ada atmosfer ilahi, di mana Allah mengalami pertemuan dengan kita. Tapi jika kita adalah orang jahat, maka rumah itu adalah rumah di mana tidak ada atmosfer ilahi di sana. Mari belajar dari firman pagi ini untuk melihat tipe rumah kita. Dan kalau tipe rumah kita itu tipe rumah yang tidak baik, mari ganti menjadi rumah yang baik. Jadi menjadi rumah tipe yang mekar, dengan hidup jujur, hidup benar, hidup tidak menyimpang. Maka apa yang kita bangun itu pasti akan dibuat oleh Allah mekar, berkembang demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki tipe rumah yang mekar, yang berkembang, dan mengalami upgrade rohani dari Tuhan. Amin.